Halo guys, welcome back to my channel with me Virga Mustafani. Hari ini aku mau bikin Japanese matcha souffle pancake atau kalian bisa kenal sebagai fluffy pancake. Resepnya gampang banget tapi agak tricky cara membuatnya. Jadi aku akan share ke kalian tips and trick untuk gagalnya. So keep on watching. Ada 2 butir kuning telur, 2 sendok makan susu cair, 30 gram tepung terigu serbaguna, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh vanilla essence. Oke, langsung aja kita bikin. Pertama-tama aduk kuning telur dengan menggunakan whisk, lalu masukkan susu cairnya. Aduk terus sampai rata. Masukkan vanilla essence. Lalu baking powdernya aku masukkan jadi satu di dalam tepung. Dan aku masukkan ke adonan telur dan susunya tadi. Sedikit demi sedikit sambil kalian aduk terus sampai rata. Nah, kalian bisa lihat teksturnya kayak gini. Kalau diangkat, jadi dia nggak terlalu yang kental dan juga nggak terlalu cair. Sekarang ini dia bahan-bahan untuk buat meringue pancake-nya, yaitu 3 butir putih telur, 2 sendok makan cornstarch atau tepung jagung, dan 1 sendok makan lemon juice, dan 50 gram sugar. Oke, sekarang kita mau bikin meringuenya. Aku kocok dulu 3 butir putih telur. Jangan masukin apa-apa dulu. Kalian harus benar-benar perhatikan cara membuat meringue ini karena ini adalah salah satu kunci keberhasilan untuk membuat pancake. Nah, pastiin kalian kocok sampai foamy. Nah, kita masukkan gulanya. Itu sedikit demi sedikit. Gulanya ini gunanya untuk mengembangkan si meringuenya ini dan juga dia bikin kaku si meringuenya. Tapi kalau kalian masukinnya kebanyakan gulanya, si meringue akan cepat turun dan cepat mencair. Karena kandungan gulanya ketika dicampur dengan putih telur, dia teksturnya akan lebih berair. Makanya kenapa gula ini sebenarnya bisa membantu si meringue untuk menjadi lebih padat, menjadi lebih kaku. Tapi ketika salah memasukkan, itu dia yang menjadi kegagalan dari si pancake-nya. Oke, setelah semua gulanya masuk dan kalian bisa lihat meringuenya ini udah kaku, aku tambahin lemon juice. Ini gunanya adalah acidity dari si lemon atau keasaman dari si lemon ini bisa ngebantu mempertahankan kepadatan atau kekakuan dari si meringuenya itu. Jadi meringuenya nggak gampang cair dan nggak gampang turun ketika nanti diolah proses berikutnya. Oke, meringuenya udah cukup kaku ketika aku angkat dan bahkan aku balik, meringuenya udah nggak jatuh, berarti udah cukup. Aku matikan hand mixernya dan aku mau ganti dengan spatula karena aku mau aduk dengan cornstarch. Aku harus aduk perlahan-lahan, jangan sampai kandungan udara di dalam meringuenya itu hilang dan meringue jadi cair. Dan cornstarch ini sendiri juga gunanya untuk mengabsorb kandungan cairan yang ada di dalam meringue. Ini salah satu kuncinya kenapa pancake-nya bisa berhasil naik tinggi dan juga fluffy karena ada kandungan cornstarch-nya.
Oke, sekarang aku mau campurin meringue dengan bahan kuning telur yang tadi. Untuk pencampuran juga ada tekniknya. Nah, pertama aku ambil sedikit bahan meringuenya dan aku campurkan ke dalam bahan kuning telur. Aku harus aduk sedikit lebih cepat, gunanya biar mencair adonan kuning telurnya. Dan jadi nanti ketika di blend in dia lebih ready. Nah, selanjutnya udah cair kayak gini, kita masukkan lagi meringue berikutnya, tapi nggak boleh cepet karena kita nggak mau bahannya nanti jadi cair. Jadi kita mau tetap mempertahankan adonannya menjadi kaku. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit dan aduknya juga pelan-pelan, jangan terlalu dihancurkan banget. Oke, jadi ini adonan pancake udah ready untuk dimasak. Tapi karena aku mau membuat matcha pancake, jadi ini akan aku campur dengan matcha bubuk sebanyak 5 sendok teh. Cara pengadukannya juga ada tekniknya. Aku ambil adonannya sedikit, lalu aku campurkan dengan matcha bubuknya dan aku aduk dulu sampai dia agak mencair. Setelah rata kayak gini, baru aku masukin balik ke dalam adonan pancake-nya. Lalu diaduk, tapi diaduknya perlahan-lahan. Oke, sekarang adonan dari pancake-nya udah siap untuk kita masak. Nah, untuk membentukkan pancake-nya biar bagus, kita masukin ke dalam piping bag. Kalau nggak ada, kalian bisa masukin ziplock kayak aku, kayak gini. Salah satu tips untuk membuat pancake yang naik bagus itu menggunakan cetakan. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa bikin sendiri dengan baking paper kayak sekarang aku mau tunjukin ke kalian. Kalian bisa potong baking paper dengan ketebalan kira-kira 6 cm dan kalian bisa bentuk sendiri baking papernya seperti ini. Kalian potong sama rata, lalu kalian harus, sebelum kalian staples, kalian bentuk begitu, kalian harus kasih dulu baking papernya dengan butter. Nah, ini gunanya biar baking papernya ketika dicabut dari pancake-nya itu nggak ngerusak bentuk dari si pancake itu sendiri. Jadi pancake-nya tetap cantik. Nah, setelah kita ratakan dengan butter, itu kalian bisa bentuk bulat. Besar bulatannya sesuai dengan selera, tapi aku pakai kira-kira diameter 7 cm. Nah, itu aku tempel dengan staples. Oke, sekarang pancake-nya ready untuk aku panggang. Ini menggunakan frying pan. Kalau misalnya kalian menggunakan frying pan yang lebih besar lagi, kalian bisa lebih banyak lagi memanggangnya, tapi pastiin kalian kasih space yang pas untuk pancake-nya, jadi biar nggak nempel. Lalu masukkan minyak, tapi kita langsung lap biar nggak berminyak pancake-nya. Lalu kita taruh cetakannya dan
dan kalian masukkan adonan pancake-nya. Secukupnya aja, nggak perlu sampai penuh-penuh karena nanti dia akan mengembang naik ke atas. Nah, untuk baking si pancake-nya ini sendiri, ini tuh harus ditutup dengan api yang sangat kecil, dan juga kalian harus tetesin beberapa tetes air di frying pan-nya ini, gunanya untuk nge-steam si pancake-nya. Oke, jadi sekarang aku mau balik pancake-nya. Seperti yang kalian lihat, ini ngembang ke atas. Nah, aku mau balik. Nah, ini dia. Pancake-nya naik dan tetap firm. Cuman ini agak coklat karena apinya ini tadi di awal sempat nggak merata. Padahal ini udah paling kecil banget, guys. Nah, sekarang udah dibalik kayak gini, aku mau lepas baking papernya. Hati-hati karena ini panas. Kalian bisa lihat ini karena kita kasih butter tadi di baking papernya, jadi dilepasnya agak gampang dan juga ngebikin bentuknya jadi tetap bagus. Nah, kalian bisa lihat ini pancake-nya padat ke atas, tapi ini fluffy banget dan ini lembut banget. Yeay, jadi deh pancake-nya. Sekarang aku mau kasih topping untuk pancake-nya. Pertama aku masukin dried mixed fruit. Pas banget buat aku yang makan yang manis-manis itu dengan sesuatu hal yang agak asam, jadi rasanya jadi balance. Terus juga aku masukin icing sugar. Dan aku tambahin maple syrup. Kalau kalian punya honey, kalian bisa pakai honey juga. Tapi maple syrup ini enggak terlalu manis seperti honey, jadi pas. Dan juga terakhir aku percantik dengan whipping cream. Yeay, jadi deh.